Setelah mempelajari fungsi dan operasi fungsi, kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi trigonometri. Jadi, dalam fungsi trigonometri ini ada beberapa definisi yang nanti disebutkan, tapi untuk pembelajaran kali ini saya hanya akan menjelaskan definisi fungsi berdasarkan segitiga siku-siku. Untuk definisi fungsi yang lainnya nanti bisa dibaca sendiri. Coba kita lihat definisi fungsi trigonometri berdasarkan segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku itu sudutnya 90 derajat. Sudutnya mana? Sudutnya ini. Tapi di sini kita patokannya sudut yang di sini. Nah, sekarang kita nama-namain ini, nama-namain sisi-sisinya. Jadi kalau sisi yang di depannya sudut, ini kita namakan sisi depan. Kemudian ini yang miring ini kita namakan sisi miring. Yang sampingnya sudut ini kita namakan samping. Oke, ini untuk penamaan untuk mencari sinus, kosinus, dan tangen. Nah, sekarang kita cari kalau sinus itu berarti kita menggunakan sisi depan sama miring. Kemudian kalau kosinus kita gunakan sisi samping dan miring. Kemudian kalau tangen kita gunakan sisi depan dan sisi samping. Jadi ini bisa disingkat. Kalau sinus itu bisa disingkat sin demi. Kemudian kalau kosinus bisa disingkat kosami. Kalau tangen bisa disingkat tandesa. Biar mudah menghafalkannya. Nah, ini nanti untuk mencari sudut-sudutnya. Kita pakai sisinya. Misalkan sisi miring itu nilainya 15, sisi sampingnya nilainya 12, kemudian sisi depannya ini misal belum diketahui gitu ya. Untuk mencari sisi depannya ini kita bisa menggunakan Pitagoras. Jadi rumus Pitagoras itu sisi miring dikuadratkan sama dengan sisi depan dikuadratkan ditambahkan sisi samping dikuadratkan. Jadi depan dikuadratkan, sisi samping dikuadratkan. Nah, di sini sisi miringnya nilainya sudah diketahui ada 15 kuadrat. Kemudian sisi depannya masih belum diketahui, itu x kuadrat. Kemudian sisi sampingnya ini 12 kuadrat. Nah, kalau untuk mencari yang seperti ini, karena yang punya variabel hanya x kuadrat, ini pindah ruaskan ke kiri. Berarti 15 kuadrat, karena ini positif, jadi kurangi 12 kuadrat, sama dengan x kuadrat. Nah, untuk mencari ini berarti x itu bisa akar 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 15 kuadrat itu kan 225, sedangkan 12 kuadrat itu 144. Jadi 225 dikurangi 144 itu 12 kurangi 4 berarti 81. Jadi akar 81. Akar 81 di sini berapa? 9. Jadi nilai X itu sama dengan 9. Berarti kalau misalkan kita cari sinus, sinus itu kan depan dan miring. Jadi depan sama miring. Nilai depan berapa? 9. Miring berapa? 15. Untuk kosinusnya, kosinus itu kan kosami, samping dan miring. Sampingnya itu nilainya 12, miringnya nilainya 15. Kalau tangan itu kan depan dan samping.
Depannya berapa? Depan nilainya 9, samping nilainya 12. Cara mencari sisi-sisi, cara mencari nilai sinus, kosinus, dan tangen itu seperti ini. Setelah mempelajari definisi trigonometri berdasarkan segitiga siku-siku, sekarang kita akan mempelajari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Jadi sudut-sudut istimewa itu terdiri dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Selebihnya itu berarti bukan merupakan sudut istimewa. Nah, kalau sudut istimewa ini nilainya pasti. Nah, ini bisa dilihat di tabelnya. Kalau sudut istimewa sinus, itu berarti nilainya 0. Kalau kosinus nilainya 1. Dan seterusnya ini. Nilainya bisa dilihat di sini. Jadi jika ditanya nilai sinus 90 berapa? Berarti hasilnya 1. Terus jika ditanya nilai kotangen 60 berapa? 1/3 akar 3. Terus kalau ditanya lagi nilai tangen 30 berapa? Sama, 1/3 akar 3. Oke. Jadi berikut grafik fungsi trigonometri. Ini grafik fungsi trigonometri sinus dan kosinus. Jadi kalau sinus itu kan, kalau lihat dari tabelnya, sinus itu kan dimulai angka 0. Berarti di sini dia dari 0 nih, melajunya dari 0. Kemudian kalau kosinus itu kan mulainya dari 1, berarti melajunya ini dari 1. Ini kosinus, ini sinus. Ini untuk grafik tangen. Grafiknya bisa diamati di sini, grafik fungsi trigonometrinya. Kemudian untuk ini menentukan nilai perbandingan sudut dan relasi trigonometri. Jadi sudut itu bisa dituliskan dalam bentuk derajat. Derajat itu seperti ini. Nah, lingkaran di atas ini namanya derajat. Misal X. Kalau yang satunya itu bisa ditulis dengan radian. Radian itu biasanya ditulis dengan pi. Nah, pi ini nilainya berapa? Pi ini nilainya 180 derajat. Oke. Jadi contoh kalau misalkan di sini 60 gitu ya. 60 derajat gitu. Berarti dia kan 60 itu dari 180 dibagi 3. Ya. Berarti 180 itu kan radian, tulis radian per 3. Nah, cara mencari derajat atau mencari radian seperti ini. Nah, sekarang ini jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kalau di kuadran 1 itu rentangnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi di sini sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, dan sekan itu semua nilainya positif. Kemudian kalau di kuadran 2, rentangnya itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Terus di sini yang positif itu hanya sinus. Jadi yang lain tuh negatif. Berarti kosinus itu negatif, tangennya negatif, dan seterusnya. Nah, untuk kuadran 3 rentangnya 180 sampai 270. Di sini yang positif hanya tangen, berarti yang lainnya negatif. Kemudian kalau kuadran 4 di sini rentangnya 270 sampai 360. Di sini yang positif hanya kosinus. Jadi kalau misal ditanya kosinus 90. Nah, kosinus 90 ini kalau misal ditanya perbandingan sudutnya, berarti kan dia dari ini, dari kuadran ini. Atau seperti ini. Kosinus contoh 120 ini yang bukan sudut istimewa. Berarti kan 120 itu rentangnya di mana? Kan di kuadran 2. Kalau kosinus tadi kan negatif. Nih, selain sinus itu negatif, berarti di sini tulis negatif. Kosinus
Nah, sekarang kalau ini berarti 180. Kalau 120 itu berarti dia dikurangi berapa? 180 kurangi 60 ya. Berarti kan jadinya yang diambil ini negatif kosinus 60. Nah, di sini kosinus 60 berapa? Coba lihat di sini. Kosinus 60 itu kan setengah. Karena ini negatif, berarti negatif setengah. Oke, ini nilainya. Oke, ini untuk perbandingan sudut dan relasi trigonometri. Nah, contoh tadi bisa kita lihat dari sini. Nah, kalau kuadran 1, 0 sampai 90. Sinus semuanya ini positif. Kalau kuadran 2 itu 90 sampai 180. Yang positif hanya sinus. Yang lainnya ini negatif. Kemudian kalau yang kuadran 3 ini 180 sampai 270. Nah, yang positif hanya tangen, yang lain negatif. Kalau di kuadran 3 yang positif hanya kosinus, yang ini negatif, yang tangen negatif. Juga berlaku yang lain. Ini untuk kuadran. Kemudian kita akan belajar identitas trigonometri. Jadi di sini identitas trigonometri itu ada 5 macam. Identitas ganjil genap, identitas kofungsi, identitas Pitagoras, yang tadi kita di awal itu yang definisi definisi trigonometri menggunakan segitiga siku-siku. Itu tuh hampir sama seperti identitas Pitagoras ini. Kemudian ada identitas trigonometri dan identitas sudut ganda. Ini bisa dibaca di sini. Nanti bisa dibaca sendiri, bisa dipahami sendiri. Oke, sekarang kita coba kerjakan nih yang contoh. Di sini saya akan mengerjakan soal A, yang C tadi, karena kita sudah kerjakan, sama yang 45 ini. Untuk yang lainnya, silakan dikerjakan. Yang D, E, F ini silakan dikerjakan. Coba kita lihat yang A. Konversi dari 30 derajat itu sama dengan, nah, kalau dalam radian, ingat tadi radian itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau 30 itu dari 180 berarti kan 180 dibagi 6. 180 bagi 6 kan sama dengan 30. Nah, 180 ini bisa ditulis dalam radian per 6. Ini hasilnya. Ya, untuk yang A. Kemudian untuk yang B, 45. Nah, 180 dibagi berapa sih yang hasilnya 45? Dibagi 4. 180 kita ganti dalam radian, berarti 4. Oke. Pi per 4. Ini untuk yang 45 derajat. Kemudian yang C, negatif 60. Kalau tadi kan kita kerjakan yang 60 derajat. Coba kita kerjakan yang negatif 60 derajat. Berarti 180 dibagi min 3. Nah, kita tulis dalam radian pi per min 3. Atau bisa ditulis min pi per 3. Nah, ini untuk yang negatif 60. Kalau tadi kita sudah mengerjakan derajat, dikonversikan ke radian, sekarang kita kerjakan yang radian, ini kemudian dikonversikan ke dalam derajat.
Nanti yang akan saya kerjakan itu soal nomor A dan yang D. Yang selanjutnya coba kalian kerjakan sendiri. Soal nomor 2A, 7/6 pi. Berarti ini bisa seperti ini. 7 dikalikan 180 derajat per 6. Nah, 180 dibagi 6 itu berapa? Kan sama dengan 30 derajat. Berarti 7 kali 30 derajat sama dengan 210 derajat. Ini untuk yang A. Kemudian untuk yang D, min 4/3 pi. Oke. Ini sama seperti ini. Berarti min 4 dikali pi-nya itu nilainya 180 derajat per 3. Nah, 180 sama 3 ini kan bisa dicoret. Berarti dia 60 derajat. Nah, min 4 kali 60 berarti kan min 240. Begini caranya untuk yang konversi ke degree atau konversi ke derajat. Sekarang coba kita kerjakan yang nomor 3. Yang kita kerjakan yang soal yang tangen. Kita coba kerjakan yang sinus saja. Coba nomor 3, C. Jadi sinus min pi per 6. Ini bisa diubah dulu nih. Sinus min, kalau radian berarti, kalau pi berarti 180 per 6. 180 bagi 6 berapa? 30. Berarti ini sama aja sinus min 30 derajat. Berarti sinus 30 berapa? Sinus 30 itu kan setengah. Karena di sini ada negatif, berarti di sini tambah negatif. Kemudian untuk yang A, soal A, tangen pi per 2. Nah, tangen berarti kalau di sini pi, dia diganti 180. Nah, ini coba dikerjakan seperti ini. Yang B juga sama. Oke, ini yang untuk nomor 3. Kemudian kita coba kerjakan yang soal nomor 4. Nah, di sini saya coba kerjakan soal yang A. Masih ingat bentuk yang ini, sin 2x. Nah, kalau sinus 2x ini berarti dia kan 2 sinus kali sinus x kali kosinus x. Nah, x-nya di sini berapa? X-nya di sini kan berarti x-nya berarti sama dengan 45. 45 derajat berarti 2 sinus 45 derajat dikali kosinus 45 derajat sama dengan 2 sinus 45 berapa? Setengah akar 2. Kalau sinus 45 sama nilainya setengah akar 2. Jadi, nah ini 2 sama 2 ini kan bisa dicoret, nilainya kan 1. Berarti kalau nilainya 1, 1 kali akar 2 berarti dia akar 2. Nah, kalau ini karena setengah akar 2 itu kan sama saja seperti akar 2 per 2. Berarti ini akar 2 per 2. Nah, ingat kalau misalkan ada akar 2 dikalikan akar 2 itu nilainya sama seperti akar A dikalikan akar A. Nilainya adalah A. Jadi ini nilainya adalah 2. Contoh lagi, kalau misalkan ada 5 dikali 5 sama dengan 5. Tapi beda kalau misalkan ada
2 dikali akar 5. Ini kan beda nih. 2 itu tidak sama dengan 5. Jadi ini tidak bisa seperti ini. Ini hasilnya berarti 2 dikali 5 sama dengan akar 10. Nah, beda ini. Cara penyelesaiannya berbeda. Oke, karena ini sekarang balik lagi ke sini. Berarti akar 2 dikali akar 2 per 2. Nah, akar 2 kali akar 2 berapa? 2 per 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Oke, ini untuk yang A. Sekarang kita coba kerjakan soal yang nomor 5. Di sini saya akan mencoba mengerjakan yang B. Tadi dari identitas trigonometri, kalau ada kosinus X plus Y, itu dia kan sini aja. Berarti kalau kosinus X plus Y, dia kan kosinus X dikali kosinus Y dikurangi sinus X dikali sinus Y. Nah, dalam hal ini nih kosinus nih kan 180 ditambah 60. Nah, berarti ini X, ini Y. Jadi kosinus 180 dikalikan kosinus 60 dikurangi sinus 180 sinus 60. Karena ini sudut istimewa, jadi mudah dicarinya. Kosinus 180 itu nilainya berapa? Nilainya negatif 1. Kalau kosinus 60 itu nilainya berapa? Setengah. Ini bisa dicari dari tabel tadi. Dikurangi sinus 180 itu nilainya 0, dikali sinus 60 berapa? Setengah akar 3. Nah, sekarang negatif 1 dikalikan setengah, itu berarti kan negatif setengah. Dikurangi 0 dikali ini, jadi 0, kalau dikali bilangan apapun, itu hasilnya tetap 0. Berarti negatif setengah dikurangi 0, hasilnya adalah negatif setengah. Oke, ini untuk yang B. Oke, seperti itu contohnya. Contoh fungsi trigonometri. Silakan dipahami. Jika ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan. Sekian dari saya, terima kasih.